kita akan melanjutkan yaitu pembuatan karakter dengan aplikasi Adobe Illustrator dengan menggunakan beberapa tool, dan juga kita akan memanfaatkan yaitu Pathfinder yang dimiliki oleh Adobe Illustrator. Untuk berikutnya yaitu kita akan membuat baju aksesorisnya. Ini adalah kalung dan keris, juga ikat pinggang, juga ini yang bagian ini ya, bagian pakaian bawah, terus nanti mungkin sepatu dan beberapa bagian kaki dan tangan. Nah, pertama-tama kita akan membuat bagian bajunya. Ya, ini kita gemboknya kita buka, ya, posisi layar pada bagian baju. Nah, ini kita gunakan rectangle tool. Kita kira-kira posisikan sekian ya. Kita drag ke sini. Ini kita di aja sini kita kecilkan untuk opacity-nya biar ke gambar acuannya kelihatan. Nah, selanjutnya ini kita harus membuat titik-titik anchor yang nanti untuk melengkungkan objek ini atau baju ini. Nah, kita gunakan yaitu di sini kita klik kanan, kita tambahkan add anchor point-nya. Nah, anchor point itu kita mungkin menambahkannya di sini ya. Jadi sekitar ini kita tambahkan. Nah, setelah itu kita tarik dengan ini direct selection tool. Ini yang pertama kita tarik ini ya. Tarik ke sini, posisikan di sini ya. Terus ini kita posisikan juga tepat di sini. Oke. Ini agak naik ke atas. Sorry ya. Oke. Nah, dengan demikian bahwa anchor ini sudah ditempatkan. Selanjutnya kita akan membuat di sini anchor point-nya, yaitu ini kita tarik ke sini dulu ke bagian tangannya, ya, baju lengannya ya. Terus kita buat anchor di sini. Kita klik anchor point, terus kita tambah di sini. Kita klik. Terus kita selection tool lagi. Ini kita posisikan yang tepat. Oke, di sini. Nah, di sini juga kita tambah lagi anchornya. Kira-kira di sini ya. Nah, ini kita kembali ke direct selection tool. Ini kita tarik ke atas. Sini ya, sampai di sini. Nah, jadi ini lengan bajunya sudah. Nah, berikutnya kita tambah anchor di sini lagi. Ya, kita tambah anchor point-nya. Kira-kira di sini bebas ini ya, kita klik. Kita kembali ke direct selection tool, kita tarik ke sisi sebelah sini. Oke. Ya, kira-kira sekian. Nah, ini untuk baju sudah anchor point-nya sudah kita tata. Namun di sini kita belum melengkungkan. Nah, untuk melengkungkan ini kita gunakan tool yaitu namanya anchor point tool. Nah, ini kita perbesar ya. Kita buat anchor tool, kita tarik ke sini. Oke. Nah, kita lihat. Ini kira-kira sudah belum. Nah, di sini mungkin opacity-nya besar aja dulu. Ya, ini untuk baju bagian sini sudah selesai semuanya sekian. Nah, untuk itu kita harus menduplikat baju bagian kiri ini atau bagian kanan dari karakter, itu kita duplikat ya. Kita lakukan duplikat, kita klik kanan, terus kita transform, terus kita reflect. Nah, terus ini pastikan pada vertikal, terus kita klik copy. Nah, berikutnya ini kita drag sambil tekan shift biar posisinya lurus ya, seimbang antara kanan dan kiri. Ini kita tempatkan di sini. Oke. Nah, jadi bajunya sudah
Nah, berikutnya setelah baju ini selesai, kita membuat bagian celana. Bagian celana ini akan membuat bagian kain yang bagian bawah. Ya, kunci, terus kita buka yang bagian celana. Kita gunakan yang layar aktif adalah pada bagian celana. Ini ini nanti posisinya adalah seperti ini. Ada kepingan, tapi warna ada di posisi seperti ini. Nah, itu kita gunakan rectangle lagi. Rectangle tool. Nah, kira-kira kita buat di sini. Jadi kita buat dua rectangle. Ini kita pertama kita buat di sini. Berikutnya kita buat lagi rectangle toolnya. Ya, ya. Kita buat rectangle toolnya lagi untuk yang bagian sisi sebelah sini ya. Jadi kita posisikan di sini. Oke, agak ke bawah dikit. Nah, ini kita tambahkan ke sisi sini. Ini kan oke. Nah, jadi posisinya itu adalah seperti ini. Nah, setelah itu, jadi setelah ini bahwa ini itu adalah bagian dari istilahnya baju atau celana bagian bikin celananya ya. Terus berikutnya ini kan sudah berposisi seperti itu. Selanjutnya kita akan buat sabuknya ini. Jadi ini kan ada celana ya, terus kita buat ikat pinggangnya. Nah, ini kita matikan dulu pakai celana. Nah, ini kita buat ikat pinggang yang bagian ini juga menggunakan rectangle. Ya, kita gunakan rectangle. Dan nanti kita atur kalau memang ada kekurangan kelebihannya. Mungkin kita ambil yang agak coklat tua aja dulu nanti. Nah, ini biar kelihatan. Sorry ya, jadi kita kembali lagi ke bagian celana ya, bagian celana. Ini kita aktifkan. Bagian celana ini kita buka lagi. Ini kita seleksi dua-duanya. Terus kita render itu kita aktifkan, kita frame. Oke, ini posisinya seperti ini dan di sini strukturnya kita tambah kembalikan lagi menjadi 4. Oke, ini celananya sudah kita trim dengan menggunakan Pathfinder. Selanjutnya tadi kembali lagi ke ini ke ikatan kita perlihatkan ya. Jadi ini sudah untuk baju ya, untuk baju dan celana ini sudah. Jadi posisinya seperti ini kita di sini. Oke, kita berbalik biar ini titiknya pas. Oke. Termasuk untuk celana. Ini berarti kelebihan. Nah, oh sudah ini cukup. Inilah posisinya sudah kita buat baju, ikat pinggang sama kain bagian bawah atau kita sebut celana. Nah, selanjutnya kita akan membuat aksesoris ya, tapi ini kita kembang dulu dan ya ini kita terus matanya kita nonaktifkan. Kita nonaktifkan dulu. Nah, sekarang kita akan membuat aksesoris yang di sini
diri dari garis. Nanti mungkin ini sama kalung. Pertama mungkin kita akan membuat garisnya dulu ya. Dulu yaitu dengan menggunakan rectangle. Oke, kita gunakan tool. Oh, sorry. Ini matanya harus dibuka karena layarnya itu menandakan itu aktif. Coba kita klik di sini nanti kita tata. Nah ini kemiringan kita coba paskan. Ini coba kita posisinya ini kita putar posisinya. Oke, setelah itu ya, kita tarik ke atas. Oke, ini untuk shift-nya ini kita kembalikan warnanya dan kita pakai putih aja. Di sini kita coklat ya. Ini untuk bagian gagang keris ini sudah kita buat. Namun untuk itu kita harus melakukan nah ini kira-kira seperti ini. Nah ini kalau kita lihat berarti ini kurang ke sini dikit. Ya kita ini dikit. Oke, nah ini posisinya sudah ya, posisinya seperti ini. Setelah itu kita akan potong ini menggunakan oval ya. Jadi kita menggunakan oval, objek oval dengan menggunakan elip tool. Ini kita buat semacam ini. Ke sini ini kita warna biru misalkan. Ini kita miringkan juga. Posisinya kita pindah aja. Sini ya, kita miringkan. Sama gini. Kita taruh di sini. Kita perbesar. Oke. Nah, ini kan ketahuan nanti itu bahwa objek resnya itu. Nah, ini kita semuanya kita transparankan dulu untuk ngecek ya. Oh, sorry, ini opacity-nya aja kita turunkan. Terus yang bawah juga kita turunkan. Biar kelihatan bahwa objek ini sudah sesuai dengan contoh gambar. Ini kita naikkan di lingkarannya. Kita naikkan sedikit. Kita putar aja ini. Ini kejauhannya. Putar. Ini kita tarik ke atas. Oke, kira-kira sudah ya, ini cukup. Kita kembalikan lagi ke 100%. Ini juga kita kembalikan ke 100%. Nah, setelah itu ini kita seleksi. Ini kita seleksi dua-duanya. Terus berikutnya yaitu kita lakukan trim pada Pathfinder. Nah, ini perlu diketahui pastikan posisi oval itu di atas kotak. Jadi ini ovalnya ini kan sudah di atas kotak ini. Nah, ini kita klik di sini ya. Terus kita lakukan trim. Nih. Nah, setelah itu kita lakukan klik kanan terus ungroup. Ungroup untuk memisahkan hasil potongan ini. Kita delete lingkarannya, kita delete. Terus yang bawah ini kita perlihatkan sampai 4 ya. Nah ini berarti ini sudah. Jadi kita naikkan ke atas sedikit. Oke. Nah ini
aksesoris bagian ini sudah selesai. Berikutnya kita pakai ini membuat kerangkanya ini juga dengan menggunakan pen rectangle tool. Ya ini kita di sini ya kita klik sini. Terus kita tarik ke sini. Berikutnya kita pindah dengan menggunakan direct selection tool. Ya, ini kita klik ya. Oke. Biar mudah ini kita juga kita klik lagi di sini. Kita lihat nah di sini kita taruh di sini biar nggak terlalu jauh. Nah kita kembali ke sini. Ini ya, ini kita opacity-nya kita rendahkan. Oke, ini sudah tepat kan? Kita kembalikan ke 100%. Nah posisinya ini harus di bawahnya ini shape yang ini. Berarti ini kita klik, terus kita kita pilih back to front. Nah berikutnya kita membuat gagang garis yang di atas. Oke, ya kita buat gagang garisnya. Kita saja. Untuk gagang garis ini kita akan menggunakan rectangle tool, juga menggunakan untuk gagang garis ya. Kita gunakan rectangle tool dan round. Pertama kita gunakan rectangle tool dulu untuk membuat posisi di sini. Ya, ini untuk di sini kita buat dulu. Ya, kita posisikan di sini. Nah, ini kita putar. Oke, ini biar mengikuti dari ini kerangka kerisnya. Ya, ini kerangka kerisnya. Nah, setelah itu kita buat yang namanya ini adalah gagang bagian atas. Kita gunakan rounded ya di sini kita gunakan rounded. Terus kita buat seperti di sini. Oke, terus kita putar. Sehingga ini kita perbesar ya biar sehingga ini posisinya pas ya. Ini kita posisikan di sini. Ini sudah posisinya tepat. Nah, setelah itu ini kita lakukan penggabungan shape 2 shape ini kita gabungkan dengan menggunakan unit pada shape mode. Ini sudah selesai. Berikutnya kita buat di sini ada semacam pembatas gagangnya ya. Kita gunakan rounded ya. Terus kita di sini. Oke, kita putar. Nah, misalkan kalau itu. Nah, ini kita oke. Nah, ini sekarang posisinya gagang keris ini harus di belakangnya ini shift yang bagian kerangka yang kita klik kanan lagi in to front. Nah, ini sudah berposisi yaitu aksesoris keris sudah seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat aksesoris untuk kalung ya. Membuat aksesoris kalung ini yaitu dengan menggunakan rectangle tool dengan oval ya. Jadi ini kita gunakan shift kotak dan shift oval. Nah, untuk kotaknya kita gunakan di sini adalah pakai rectangle. Nah, pakai rectangle tool. Di kanannya kita pakai rectangle tool. Kita kira-kira posisinya seperti ini. Kita samakan aja. Nah, oke, di sini ya. Di sini kita paskan. Nah, ini adalah posisi. Nah, sekarang kita buat di sini agak melengkung ya. Posisi di sini melengkung. Kita klik ini. Jadi ini kita klik. Terus ini kita klik. Terus kita tarik ke sini. Jadi ini biar posisinya melengkung baik pada saat pada penggunaannya ini kita lepas. Oke, kebanyakan ya.
sudah sekitar sekian. Nah, berikutnya kita membuat shape oval, yaitu menggunakan ellipse tool. Nah, ini kita oval kita buat. Oke, kita tarik, kita pastikan ketepatannya. Nah, ini kita berusaha. Ini kira-kira segini. Ini kita drag ke sini juga. Ini kita cek. Ini ketebalannya mungkin sekian. Nah, setelah dua shape ini kita sudah buat, berikutnya kita lakukan penggabungan atau kita di dalam Blender itu kita ini pakai unit ini modenya kita pakai unit, kita klik unit. Nah, ini aksesoris kalungnya sudah selesai, tinggal sekarang kita membuat warna daripada kalung ini. Untuk kalungnya berarti filenya tidak ada. Nah, yang perlu kita buat adalah warna yang warna hijau ini. Jadi ini di stroke-nya kita gunakan warna hijau. Misalkan hijau ini aja dulu. Nah, ini stroke-nya sama ya. Jadi ini stroke-nya kan kalau ini kan ini kan kecil, berarti perlu kita perbesar kira-kira sampai 10 ya. Cek ya udah kira-kira segitu ya, 10 atau mungkin kalau kelebihan ya dikurangi ya, 9 atau 8. Setelah ini coba kita sudah sampai ke aksesoris. Berikutnya nanti akan selanjutnya adalah kita akan membuat di sini tadi kan untuk aksesoris kita gembok. Nah, berikutnya kita buat yang namanya di sini adalah ikat pinggang. Ya ini gembok kita buka. Ikat pinggang ini kita buat di sini. Jadi ikat pinggang ini adalah sesuai dengan ukurannya. Jadi mungkin kita buka bagian baju aja biar nanti tepatnya. Nah ini untuk aksesoris kita tutup aja dulu. Nah kita buatlah ikat pinggang dengan menggunakan rectangle tool. Nah kita posisikan di sini kira-kira ya. Kita tarik. Ini agak menonjol sedikit. Oke, nah ini ikat pinggang sudah selesai. Kita coba kita buka ya mulai dari bagian celana, bagian ya ini bagian celana ya. Di posisinya aksesoris di sini kita buka juga. Nah posisinya aksesoris dan baju ini sudah berposisi seperti ini. Nah, untuk ini selanjutnya kita akan membuat leher ya. Setelah aksesoris kita lakukan, kita akan membuat leher ini. Aksesoris kita nonaktifkan aja. Jadi kita buatlah bagian leher. Nah ini kita kembali lagi ke layer bagian kepala. Nah ini kita gunakan rectangle tool. Kita posisikan seperti ini. Oke. Nah setelah itu kita gunakan di sini ya. Kita gunakan ini aja. Direct selection tool. Nah setelah itu kita gunakan ini anchor point tool. Kita tarik ke bawah. Oke. Nah, ini untuk bagian leher. Ya ini untuk bagian leher. Nah, ini kita ini supaya tidak terlalu tajam. Kita agak lengkungkan untuk bagian leher ini. Menggunakan tadi adalah anchor point tool. Oke. Setelah ini untuk bagian leher ini mungkin warnanya kan sama dengan muka ya, kita ganti aja. Setelah itu kita harus
memposisikan bagian leher ini di belakangnya, bagian kepala, wajah ya. Ini kita kita send to back. Seperti ini. Coba kita cek dengan bajunya. Ya, bajunya ya ini sudah kan. Baju, terus di sini celana. Ini yang perlu kita buat adalah untuk bagian badan. Nah, berikutnya ini kita nonaktifkan dulu. Setelah itu kita membuat bagian badan. Bagian badan ini sebetulnya hanya kotak putih. Kita buka, kita aktifkan. Nah, kita buat bagian badan di sini pakai rectangle tool. Terus kita posisikan di sini sampai di sini aja. Nah, ini kita warna putih. Ya, kita aktifkan lagi. Kita aktifkan lagi baju. Nah, ini terus bagian kepala. Nah, ini putihnya sudah ada di belakangnya. Berarti sekarang berarti posisi wajah. Coba ini kita cek ya bagian kepala. Terus ini bagian tutupnya. Terus ini kita cek aja, ini kita nonaktifkan. Nah, berarti sekarang untuk aksesoris ya. Untuk aksesoris ini kita posisikan coba di atasnya baju. Sorry. Oh, ini aksesoris. Oh, belum kita aktifkan. Nah, ini belum kita aktifkan. Nah, jadi ini bagian untuk garisnya dan kalungnya sudah pada posisi. Tapi kita harus menggeser aksesoris itu di atas layar bagian baju. Nah, posisinya seperti ini. Jadi sekarang tinggal kita membuat bagian untuk tangannya, kaki dan sepatu. Nah, ini untuk karakternya. Selanjutnya kita akan membuat bagian tangan dan bagian kaki dan sepatu. Nah, kita posisikan layer adalah pada bagian tangan. Kita aktifkan, kita buka. Nah, di sini untuk bagian baju saya nonaktifkan dulu. Terus tapi tujuan kita buat. Ini kita menggunakan rectangle tool. Ya, jadi ini kita gunakan rectangle tool. Ya, ini terus kita miringkan. Nah, kita geser ke sini. Misalkan seperti ini. Kebanyakan kita miringkan ke sini. Ini kurang-kurang ke atas sedikit. Oke, ini seperti ini. Nah, ini kita harus melakukan ke sisi sebelah ini. Kalau kita lihat, kita melakukan coba ini kita aktifkan bagian baju. Nah, ini kita posisikan pas saja. Di posisikan pas. Karena tangan itu lebih besar daripada baju. Nah, posisi ini kita lakukan penggeseran ya, ankornya kita geser. Ya, ini kita gunakan selection tool. Kita klik, terus kita tarik ke sini, ini seperti ini. Terus kita tarik juga ke sini, di sebelah sini. Nanti kita tanggal lengkungan ini dengan menggunakan ini anchor point tool. Kita tarik ke sini. Oke, ini seperti ini. Kita tarik seperti ini. Ini kita gunakan anchor ya, anchor point tool. Terus kita tarik ke bawah juga. Nah, oke. Ini kalau memang lengkungannya kurang benar, ini kita posisikan lengkungan. Oke, ini sudah cukup. Di sini juga kita lengkungan. Oke,
Nah, ini untuk bagian tangannya. Coba kalau kita lihat, ini sudah berposisi seperti ini. Nah, berikutnya untuk tangan bagian ini kita coba kita aktifkan bajunya. Ini untuk bagian yang sebelah kiri ya, kiri karakter atau sebelah kanan saya atau pada layar monitor, yaitu kita lakukan penggandaan atau kita duplikat dengan klik kanan, transform, kita klik reflect, terus kita pastikan vertikal, terus kita klik menu copy. Nah, ya ini pada klik menu copy ini kita lakukan penggeseran. Sorry ya, ini kita coba kita lakukan penggeseran. Ya, sorry. Kita ya, kita posisikan seperti ini. Ya, kita kembali kita ulang ya. Kita klik kanan, transform, reflect, terus kita klik. Berikutnya ini kita geser ke bagian sebelah kiri karakter ya, kita drag terus kita tekan shift, kita tarik ke sini ya. Nah, kita posisikan, kita aktifkan bagian baju. Ini posisinya sudah tepat apa belum? Sudah, ini kurang ke sini dikit. Oke, jadi ini tangannya sudah selesai. Terus berikutnya kita akan membuat bagian ini kaki dan sepatu. Ini bagian kaki dan sepatu. Ini mungkin kita buat aja tangan dan kaki di sini. Nah, berikutnya kita nonaktifkan bagian baju dan celana aja. Jadi ini kita buat bagian ini. Ini untuk kaki ini ya. Jadi nanti posisinya ada di belakang layar. Ini kita buat dengan menggunakan juga rectangle. Kita buat posisinya seperti di sini ya misalkan. Oke, kita pakai rectangle. Oke, ya sekitar sini ya. Nah, berikutnya ini kita gunakan anchor. Ini ya, kita gunakan anchor. Ya, ini saya naikkan dikit. Ya, sekitar sekian ya. Kita kembali ke anchor lagi. Kita tarik ke bawah. Nah, sekitar sekian. Ini kita lenggungkan yang baik. Kita lenggungkan. Ya, kira-kira posisinya seperti ini. Kita tambah. Nah, ini untuk bagian sebelah kiri ya, atau kaki sebelah kanan pada karakter. Berikutnya ini kita lakukan duplikat saja. Jadi kita lakukan duplikat dengan tekan Alt kiri, drag ke sebelah kanan. Ini kita posisikan yang tepat. Ini mungkin kita ini ya, kita posisikan ini apa. Nah, berikutnya kita akan membuat bagian sepatu. Nah, bagian sepatu ini kalau kita lihat itu sebetulnya sama ya. Jadi ini kalau kita lihat ya, bagian sepatu ini sama dengan ini, tapi posisinya aja yang berbeda. Coba ini kita duplikat lagi, kita tarik ke bawah. Nah, ini berarti ini agak kita perbesar. Oke, kita perbesar. Karena sepatu itu biasanya lebih dari posisi kaki ya. Ini kita posisikan seperti ini. Ini kita ganti warna aja yang mungkin coklat. Ya, ini sudah. Jadi ini posisinya ini adalah di atasnya. Rain front. Nah, ini. Jadi ini sepatu dan bagian kaki sudah.
Dan setelah itu kita untuk bagian yang sebelah sini sama saja, kita duplikat saja, terus kita sebelah kanan. Ya, posisi seperti ini. Namun ini kita perlu naikkan ke oke. Setelah itu ini kita lihat bahwa posisinya kaki dan sepatu itu sudah tepat. Yaitu kaki itu di dalamnya sepatu. Nah, kita coba kita cek semua ya. Jadi kita cek semua apakah pekerjaan ini sudah selesai. Nah, kita lihat kira-kira pas apa enggak. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini masih kalau yang sebelah sini sudah tepat. Tapi yang sebelah sini perlu kita kembalikan ya. Ini kita klik di sini. Ini kita tarik ke sebelah sini. Nah, oke. Jadi antara ya ini kita antara sepatu ya dengan sepatu dengan kaki itu sudah tepat. Oh, ya ini berarti kita posisikan di sini. Nah, namun ini ya yang perlu kita tahu bahwa ini kita tarik aja juga ke atas. Oke, ini kita kembalikan lagi ke sini. Nah, ini posisinya adalah sepatunya itu sudah banyak. Jadi posisinya seperti ini. Posisinya adalah seperti ini. Jadi antara kaki dan sepatu, tangan sudah selesai. Coba ini kita cek apakah gambar kita ini sudah atau karakter ini sudah selesai. Ya, ini kan sudah selesai semua. Hanya tinggal kita itu melihat di karakter. Jadi ini kita kembangkan semua. Kita sesuaikan gambar, yaitu gambar ini kita cek aja kira-kira yang belum pas itu warna untuk apa. Nah, kita cek untuk warna baju ya. Untuk warna baju itu seperti ini. Yaitu kita gunakan ini pada ini ya kita cek aja coba ini kita warna kita buka ya ini atau warna ya warna putih. Ini kita cek aja. Kita ambil warna ini untuk baju. Nah, setelah itu kita aktifkan klik baju, kita aktifkan, kita hidupkan. Nah, setelah itu bagian baju ini ya bagian baju ini kita kasih warna ya dengan menggunakan blender kita pengambilan warna dari ini. Nah, kita klik sebelah sini, kita blender, kita ambil warna yang ini. Nah, namun ini struknya harus kita kembalikan ke 4. Nah, ini sama juga yang sebelah sini belum kita kembalikan. Nah, ini untuk baju ya ini baju tangan ya, baju tangan sabuk warna keris. Coba warna keris kita cek, aksesoris kita tutup untuk warna keris, sorry ini kita tutup aja dulu semua. Untuk warna keris ini kita pakai apa ini. Nah, ini warna keris ini ada yang pakai yang ini. Jadi kalau kita lihat di palet warna keris itu menggunakan warna yang salah satu ini coklat ini juga bisa. Jadi coba kita cek. Oh, yang bawah ya yang pakai kita palet warna bawah. Terus yang untuk bagian kerisnya itu adalah bagian sini. Ini kita coba kita lihat tadi aksesoris ya untuk warna ini. Sorry, di aksesoris kita buka ya. Aksesoris kita buka. Ini kita warna yang ini kita kembalikan struknya ya. Terus kita kasih warna juga yang untuk rangkanya ini. Rangkanya kita kasih
Ini kalau kita lihat atau mungkin ini kita warna yang ini ya. Terus bagian gagang juga kita kasih warna ini sama. Ini yang kecil kita kasih warna ini. Nah, setelah itu coba ini struknya belum kita tambah ya. Kita kembalikan struknya menjadi 4 semua. Masuk gagang kita kembalikan lagi struknya. Terus gagang yang paling kecil kita kembalikan struknya lagi 4. Jadi ini aksesoris kerisnya sudah, warnanya sudah sesuai. Coba kita kembalikan lagi semua. Nah, ini coba kita cek lagi, ini kita nonaktifkan dulu semua. Ya, kita tutup matanya, kita nonaktifkan semua. Nah, berarti warna ikat pinggang sudah, ya ini sudah, ya kayaknya sudah semua, sudah selesai. Kita kembalikan lagi ini. Kita kembalikan apa-apa bagian baju dan berubah-berubah. Nah, pada akhir ini berarti kalau kita lihat ya, nah ini posisinya ya. Jadi pertama itu di layar yang paling atas itu adalah ikat pinggang, tutup kepala, bagian kepala, ya mungkin mulut, hidung dan sebagainya. Bagian kepala, aksesoris, baju, ya terus celana, bagian badan, bagian apa ini, tangan dan kaki. Ini adalah bagian rambut dan bagian paling. Terus paling bawah itu adalah gambar acuan. Nah, untuk itu maka dari karakter ini sudah selesai. Nah, untuk mempercantik gambar ini kita buatlah layer baru. Jadi tapi berposisi di paling belakang ya. Jadi kita tambah layer baru. Di sini kita buat rectangle tool ya untuk background. Ya, untuk background ini kita taruh di sini. Nah, ini kita warna biar kira-kira itu menarik. Jadi kita pakai warna apa yang kira-kira tidak sama dengan objek yang ini. Mungkin kita warna biru muda atau biru tua ya. Atau sekalian ya, kita buat mungkin hijau, kalau hijau seperti ini, merah seperti ini ya. Ya nanti tergantung selera ya. Jadi ini misalkan opacity-nya saya rendahkan, tidak masalah, jadi posisinya adalah seperti ini. Oke, untuk itu kalian semangat untuk membuat karakter ini dengan panduan tutorial ini. Selanjutnya nanti akan kita buatkan lagi beberapa tutorial yang menggunakan aplikasi Adobe Illustrator. Terima kasih, selamat bekerja dan berinovasi.